Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabrielia dengan NIM D0222-324. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi. Baik, di sini terdapat sebuah kasus di mana Fadil yang berusia 33 tahun sudah 8 tahun bekerja di pabrik ban di Jawa Barat sebagai akuntan. Nah, saudaranya Fadil ini merencanakan akan membuka pabrik yang sama di Sumatera dan ingin menarik Fadil untuk jabatan direktur keuangan. Lalu pabrik akan beroperasi setengah tahun lagi. Ia ingin juga sempat mempersiapkan pabrik baru itu. Kemudian sesudah menerima tawaran ini, Fadil dengan sengaja mengurangi disiplin kerja sampai suatu tingkatan yang cukup mengkhawatirkan pimpinannya. Fadil ini sering datang terlambat dan pulang sebelum jam kerja selesai. Kadang-kadang juga sama sekali tidak masuk tanpa memberitahukan alasannya. Sudah beberapa kali ia tidak mengikuti rapat antar bagian. Lalu Fadil juga tidak menyelesaikan laporan bulanan yang lalu. Fadil mengharapkan akan dipecat supaya mendapat pesangon yang cukup besar sementara menunggu pabrik di Sumatera selesai dan ekonomi keluarganya tidak terbengkalai. Nah, dari kasus ini ada beberapa pertanyaan seperti yang pertama, bagaimana hubungan antara disiplin kerja, tanggung jawab akuntan dan moral? Jelaskan dalam ilmu lain yang juga membicarakan tingkah laku manusia. Lalu kemudian yang kedua, apa yang menjadi kekhususan dalam kecakapan profesional dan terbengkalainya kerja akuntansi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Fadil. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang mencolok jika seorang akuntan memandang bahwa dalam family business akan ada masa depan yang lebih cerah daripada meniti karir di perusahaan lain. Jelaskan jawaban saudara dengan sudut pandang etika bisnis. Baik, untuk pertanyaan pertama mengenai hubungan antara disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral. Nah, disiplin kerja adalah kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewajiban dan standar tertentu. Lalu tanggung jawab akuntan adalah tugas yang diwajibkan yang melibatkan mengatur dan mengelola keuangan perusahaan. Moral adalah standar etik yang diikuti dalam kehidupan dan berhubungan dengan tingkah laku yang diterima di masyarakat. Lalu pada kasus Fadil ini, Fadil mengurangi disiplin kerja yang dapat mengakibatkan kekurangan dalam tanggung jawab akuntan dan mengganggu moral. Kemudian kekurangan disiplin kerja dapat mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan yang dapat mengganggu keputusan strategis dan keputusan penting yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian kekurangan moral dapat mengganggu hubungan kerja dan kepercayaan antara Fadil dan pemimpin perusahaan, serta mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Dalam ilmu lain, tingkah laku manusia juga membicarakan tingkah laku yang mengakibatkan kekurangan disiplin kerja, kekurangan moral, dan kekurangan tanggung jawab. Beberapa ilmu lain yang membicarakan tingkah laku manusia antara lain psikologi, antropologi, dan sosiologi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi kekhususan dalam kecakapan profesional dan terbengkalainya kerja akuntansi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Fadil? Nah, tanggung jawab sebagai profesional, seluruh anggota perusahaan harus mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas mereka. Namun Fadil tidak melakukan tanggung jawab secara profesional dalam profesinya, di mana Fadil tidak menjalankan tugas profesinya dengan baik karena Fadil dengan sengaja mengurangi disiplin kerja dengan sering datang terlambat dan pulang sebelum jam kerja selesai. Bahkan Fadil pernah tidak masuk kerja tanpa memberitahukan alasannya. Sudah beberapa kali ia tidak mengikuti rapat antar bagian, juga tidak menyelesaikan laporan bulanan yang lalu.
Nah, Fadil juga tidak bisa mempertahankan integritasnya sehingga terjadi benturan kepentingan, di mana kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan pribadi dan Fadil yang tidak menjalankan tugas profesinya dengan baik sesuai dengan apa yang seharusnya ia lakukan, dan mengharapkan dia akan dipecat agar mendapat pesangon yang cukup besar dari perusahaan. Maka Fadil pun kehilangan kepercayaan seorang profesi akuntan dari atasan dan rekan kerja di perusahaannya, serta masyarakat. Baik, untuk jawaban pertanyaan ketiga, yaitu beretika dalam berbisnis adalah suatu contoh utama dari keberhasilan para pelaku bisnis. Namun, pada prakteknya, banyak perusahaan yang mengabaikan etika demi tercapainya keuntungan yang berlipat ganda. Seperti lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti bisnis keluarga di mana mereka mengambil seseorang dalam keluarganya untuk menjadi salah satu bagian dari perusahaan yang ia dirikan. Hal tersebut yang membuat bergesernya prioritas perusahaan. Profesi seseorang tersebut akan lebih terlihat dalam pekerjaan dan tidak mengikuti aturan etika profesi yang ada. Kecenderungan itulah yang muncul manipulasi dan penyelewengan untuk lebih mengarah pada tercapainya kepentingan pribadi. Baik, itulah tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan mengenai studi kasus tersebut. Selebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.